itu membela tanah air apa membela kekuasaan? Nah, yang tahu kan dirinya Arya Penangsang itu sendiri. Walaupun secara lisan akan berkata apapun, yang penting hatinya akan mengejar kekuasaan apa akan betul-betul membela tanah air. Lah kalau di sini ibaratnya selang karo suruh, antara lahir dan batin itu tidak sama, niscaya di situ akan kejoderan. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Ini saya ingin diceritakan tentang sejarah, namun saya minta yang ada unsur bobot batin, hukum kasunyatan begitu lagi, atau kalau kemarin ya hukum batin mungkin begitu. Nah, sejarah yang dimaksud saya itu saya ingin diceritakan tentang keris Kiai Setan Kober. Keris yang fenomenal ini kepunyaan Adipati Jipang, Arya Penangsang lah nama yang familiar kita dengar itu, kepunyaan Arya Penangsang, yang mana pada kisahnya entah itu secara kebetulan ataupun bagaimana, keris tersebut memutus usus perut yang terburai setelah terkena tumbak Kiai Pleret Sultan Pajang begitu nggih. Nah, ini dari literasi yang tadi sekilas saya baca begitu. Nah, miturut pandangan panjenengan ini kisahnya seperti apa, Mbah, dan hikmah daripada kisah tersebut seperti apa? Monggo. Hong wilah ing jati nuhune ajat-ajate lugu Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Saya mengatakan artinya menyangkut hal yang gaib, otomatis gaibnya Kiai Setan Kober juga ada, gaibnya tombak Kiai Pleret. Pada waktu itu kan belum ada bom nuklir mungkin. Jadi intinya saya akan menceritakan, mudah-mudahan akan membawa hikmah bagi kita. Tidak menjadi cara pakaian yang madorot tapi manfaat. Ya, ada kelirunya cerita saya juga, saya mohon maaf karena artinya ya namanya kayak gitu kan kita semua tidak mengalami langsung ya. Hanya kita mesti bisa mengambil hikmah. Kenapa Kiai Setan Kober itu kok malah memakan tuannya? Kan seperti itu. Lalu Arya Penangsang ini kan sosok yang cara kasare itu didomo-domo lan didamu-damu bisa meneruskan generasi Demak Bintoro ya. Saat itu artinya melanggengkan, aslinya melanggengkan Demak Bintoro, dan lalu kena apa kaitannya pula. Ini sebenarnya mesti di beberapa konten, bisa jadi beberapa konten artinya, tapi saya sekilas. Tapi kena apa saat itu kok Sultan Hadiwijaya yang hanya seorang mantu, sangat mantunya Sultan Trenggono kalau nggak keliru itu, Joko Tingkir. Ya, Joko Tingkir ya Mas Karepet gitu kan, menantunya. Lalu tidak jatuh kepada garis keturunannya, malah pada menantu. Nah, sedangkan Arya Penangsang ya Arya Jipang ini kan didukung oleh para wali lah cara kasarnya, terutama Sunan Kudus. Lah ini mohon tidak ada sebuah ketersinggungan, artinya Sunan Kudus ini seorang dewan wali ya pada ya. Sekarang kan ada kata-kata dewan wali nih. Kalau dulu kan hanya wali songo gitu loh. Ini dewan wali, ya wali songo yang semestinya ketauhidannya telah lebih mumpuni daripada Joko Tingkir gitu loh. Artinya begini, Joko Tingkir itu kan orang yang penunduk bajul. Bajul itu buaya ya. Artinya orang yang menguasai aji ya, yang menguasai kadigdayan. Lah, terus Arya Penangsang juga memiliki Kiai Setan Kober. Lah, ini taruhlah kalau dipikir yang secara logis maksudnya mestinya Arya Penangsang ketauhidannya itu lebih sempurna karena dituntun oleh Sunan Kudus kan seperti itu. Lah, tapi kenapa kok bisa cara kasarnya seorang yang didukung oleh Sunan bisa kalah gitu loh. Oleh
Joko Tingkir yang melalui Joko Tingkir kan ini utusan Danang Sutawijaya begitu ya, oleh Juru Mertani disarankan untuk jangan terjun langsung membunuh Aryo Penangsang. Lah ini sebuah topik yang cara kasarnya perlu dibahas, artinya ada apa gerangan begitu. Ada apa gerangan? Lah di situ saya akan mengatakan yang intinya menyangkut kepada sampurnane imane manungso. Nanti saya akan bikin konten tersendiri dalam arti orang yang berhak memegang keris itu orang yang telah seperti apa, begitu loh. Ya sekali lagi, jadi orang yang patut memegang keris itu orang yang telah seperti apa, maksudnya kadar keimanannya agar tidak terpleset oleh sekeris ini, gitu loh. Orang yang memiliki aji, ya itu orang yang kategori seperti apa, agar tidak terpleset oleh kadigdayaannya, gitu loh. Lah kembali lagi artinya saya ingin mengatakan yang bahwasanya ojo siro nresnani samu barang, ya ini pokok nih garis bawah. Ojo siro jangan kita ya siro ya siro ya ingsun, artinya janganlah kita sampai memiliki samu barang, mencintai samu barang melebihi cintanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya saya memberikan penilaian saya ini loh ya, bahwasanya Aryo Penangsang kurang memelihara dalam arti wahyu ning Gusti dibanding dengan Joko Tingkir begitu. Lah, ini adalah tauhid ini kan arahnya ke arah petunjuk, bukan ke arah kadigdayan. Petunjuk apa? Selamat ing dunya, selamat ing akhir. Lah ini kemungkinan besar Aryo Penangsang, saya nggak berani menjelekkan seseorang sedikit pun, apalagi apapun alasannya beliau adalah leluhur lah. Aryo Penangsang ini cenderung mengejar kadigdayan, melalaikan kepada lebih nresnani kadigdayan dibanding Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kadar keimanannya terlalaikan, ibaratnya mentok lah cara kasarnya begini. Saya akan ketemu Pak Lurah, tapi baru ketemu Pak Bau kan dekat dengan Lurah nih, ya. Lalu Pak Baunya banyak ngobrol, kita lalai, begitu loh. Tidak sampai ketemu dengan Pak Lurah lah. Begitupun Aryo Penangsang, bukan berarti manusia tidak boleh memiliki kadigdayan. Namun sempurnakanlah dulu caranya keimanannya sebelum memiliki kadigdayan lebih jauh, begitulah. Lah ini Aryo Penangsang mentok dalam caranya. Sing penting nek kepengin menang dalam berperang ya harus didaya. Kemungkinan besar cara sekarangnya gue kalau pengen menjadi negara yang adikuasa ya harus punya senjata nuklir, punya apa ya. Kita sekarang perbandingannya seperti itulah. Ini hanya membangun itu tapi tidak menyempurnakan lebih lanjut tentang ketauhidannya yang kaitannya tauhid tentu dengan wahyuning Gusti Allah. Lah berbeda dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir mungkin kalau sekarang banyak ya orang banyak mengatakan karena Joko Tingkir kan pakai ikat lah gitu loh. Kalau para wali kan tentunya pakai jubah gitu di gambar-gambar ini kan. Oh itu Joko Tingkir kan orang sesat lah. Tapi giri lusi jalmotan kena kiniro. Tidak burung Joko Tingkir kelihatannya seperti itu, namun bobot batinnya, ulah batinnya adalah ketauhidannya lebih sempurna daripada Aryo Penangsang. Karena apa? Dia cenderung kepada mengejar petunjuk. Artinya tauhid itu semestinya arahnya ke wahyu, murid selamat ing dunya, selamat ing akhir. Ya pada prinsipnya saya mengatakan bahwasanya kelemahan Aryo Penangsang ada melanggar wawaler maksudnya, sebab di Jawa ini ada wawaler. Ojo sira tresnani samu barang apa wae melebihi tresnane marang Gusti kang murbing dumadi. Ya sekali lagi, ojo sira tresnani samu barang apa wae ngluwihi samu barang katresnane kepada Gusti kang murbing dumadi yang menyebabkan carane mati manasar begitu loh. Ini saya nggak mengatakan Aryo Penangsang mati manasar, nggak. Artinya di situ akan terjerat oleh tali sendiri, artinya oleh perilaku kita sendiri lah. Ketika itu Kiai Setan Kober itu sangat diagungkan oleh Aryo Penangsang nggak kira-kira untuk bisa mengalahkan Joko Tingkir, ya. Untuk bisa arahnya ini kan Joko Tingkir, tapi yang menghadapi akhirnya yang membunuh Danang Sutawijaya. Artinya saat itu sangat didewa-dewakan, cara istilah umumnya itu apa enggak? Kiai Setan Kober. Artinya
Arya Penangsang sangat mencintai Kiai Setan Kober, keris Kiai Setan Kober, untuk didambakan agar bisa membunuh Joko Tingkir. Ternyata malah memakan sendiri. Lah, ini secara uraian pokok. Lalu yang kedua, mohon maaf, artinya kemungkinan besar, ini kemungkinan, baru kemungkinan, mari kita menganalisa bersama gitu loh. Kemungkinan besar artinya ini para wali ini kan pahamnya kan paham dari cara anunya Timur Tengah gitu aja lah, intinya paham dari Timur Tengah. Dan lalu ada pepatah mengatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lah, ini artinya tidak bisa membaca peta persis. Kalau Jawa itu kan ada anunya Mas, ada kat-katnya. Mengapa Jawa dibagi 3, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Lah, mohon maaf semaaf-maafnya, kalau di Jawa Tengah yang ampuh bukanlah itu keris, tapi tombak, begitu loh. Lah, untuk di Jawa Tengah makanya ada cerita tombak Kiai Baru Pinding. Itu tombak bukan keris ya. Lalu tombak Kiai Pleret. Lah, Jawa Tengah artinya senjata unggulan Satria Jawa Tengah adalah tombak, bukan keris. Ini saya mengatakan mungkin di antara yang baru mengatakan adalah saya. Tapi kalau Jawa Timur itu keris bukan dring ya, keris sangklat dan sebagainya zaman Majapahit begitulah. Kalau untuk Jawa Tengah ini senjata unggulannya adalah tombak. Ini nggak bisa dipungkiri, artinya kalau Jawa Tengah dulu keris cenderung kepada simbolis, tapi yang dikedepankan itu tombak mesti ditata lebih tinggi. Itu sebagai bukti tombak itu lebih tinggi daripada keris. Nah, kalau Jawa Timur keris itu lebih tinggi, artinya tempat tombak yang saya tahu dulu ya, tempat tombak itu tombaknya di bawah, kerisnya di atasnya. Ini kalau Jawa Timur gitu loh. Ini adalah filosofis yang mesti dipahami, yang bahwasanya intinya saya mengatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lah, jokine atau botoknya Joko Tingkir, Danang Sutawijaya ini adalah juru mertani, lebih menguasai lubuknya dan ladangnya gitu loh. Lah, kalau wali, kalau Sunan Kudus ini kan kurang memahami persis atas alur cerita secara kasar. Ini tanah mesti suburnya ditanami dengan padi, di sini tanami bengkoang. Akhirnya kan nggak bisa menghasilkan yang efektif gitu loh. Jadi yang pada prinsipnya kelemahan Arya Penangsang melebihi tresnane kepada keris daripada kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tresnane linewian, menggadang-gadang keris, mendewakan keris ya, untuk bisa membunuh Joko Tingkir, lalai terhadap kemungkinan itu, lalai terhadap keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya saya tanya lagi saya Mbak sekilas. Nah, itu kan terkait peperangan saat itu nggih. Lah, ini terlepas daripada hukum batin yang bahwasanya kita sering memaknai peperangan itu kan dengan istilah membela tanah air begitu Mbah. Jadi ibarat meninggal di tengah medan perang, di tengah palagan begitu kan, termasuk ya kalau di istilah Islam itu jihad fisabilillah begitu Mbah. Ini begini Mas, jadi ya Gusti Allah kan dulu kepada hati ya. Nah, di situ membela tanah air apa membela kekuasaan? Nah, yang tahu kan dirinya Arya Penangsang itu sendiri. Walaupun secara lisan akan berkata apapun, yang penting hatinya akan mengejar kekuasaan apa akan betul-betul membela tanah air. Lah kalau di sini ibaratnya selang karo surup, antara lahir dan batin itu tidak sama, niscaya di situ akan kejoderan itu ya kecelai gitu loh. Lah ini sebuah fakta, sebuah kasunyatan dan telah terjadi. Lah intinya hikmah dari semua ini, janganlah kita arepo tresno kaya tresno kita semua ya kepada sesuatu hal, jangan sampai melebihi tresnane kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kadar keimanannya ini ya pokok dipahami, pokok dimengerti, sehingga dan ketauhidan itu sempurnanya tetap selama hidup ya mohon petunjuk begitu loh. Lah termasuk juga mohon maaf tidak cuma dari Joko Tingkir, sebelum Joko Tingkir ini juga dari Ki Ageng Selo sudah mendapat petunjuk gitu, selalu memelihara petunjuk. Lalu sampai ke Joko Tingkir akan terjun sendiri membunuh Arya Penangsang juga tidak boleh, dikat oleh Ki Panjawi dan Juru Mertani. Dan lalu yang pantas karena panjenengan Paduka itu adalah seorang sultan, maka
punya jago anak lanang, anak angkatnya, Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya saja yang maju ke medan perang. Dan lalu Danang Sutawijaya secara kebetulan saat itu baru melakoni tapa brata mendapat tumbak Kyai Pleret. Keyakinan saya kalau tumbak Kyai Pleret kan ada yang menyatakan bahwa saya tombak warisan dari Sultan Hadiwijaya. Kalau saya enggak, tombak Kyai Pleret ya, makanya menjadi simbol Mataram karena Danang Sutawijaya itu mendapatkan tersendiri dari laku spiritualnya gitu loh. Kalau saya nanti mengatakan dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul dan sebagainya mesti ada yang menyanggah gitu. Yang jelas dari laku spiritualnya mendapat tombak Kyai Pleret sehingga sampai sekarang juga tombak Kyai Pleret sebagai caranunya pinungguling dinasti Mataram begitu lah. Ini nyata, ini telah terjadi. Intinya janganlah sampai arep tresno kaya tresno, maulah cinta kita cinta seperti apa kepada hiasan dunia ini ya, kepada pepais dunia ini, tapi jangan sampai kita melebihi tresnanya kepada Gusti yang berbentuk mati. Itu hikmah. Dan lalu artinya kita apapun alasannya, wong Jawa ki ya kaya wong Jawa gitu. Artinya kita minum di bumi Jawa, kita taruhlah bisa berangkat haji juga dananya dari Jawa gitu loh. Kan nggak ada orang berangkat haji itu digratisi, oh sini yang penting berangkat haji, nggak ada kan. Kita upaya artinya apapun alasannya, budaya adiluhung ini adalah pokok bagi kita semua yang mesti terpelihara. Artinya tidak bisa antara budaya dan agama ini terbentur dan lalu salah satunya membentur atau dan sebagainya. Yang jelas kudu sayek seeko kapti, junjung dawe Gusti, lumantar dawe para leluhur juga tetap dipelihara. Dan lalu yang lebih pokok lagi cara kasarnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya rasa demikian. Terima kasih. Jujur